Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Satrio Wibowo, NIM saya 570. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait materi pasar modal. Pertama-tama, kita mulai dari pasar keuangan. Pasar keuangan ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama pasar modal dan pasar uang. Pasar modal adalah pasar keuangan untuk dana jangka panjang dan merupakan pasar yang konkret. Dana jangka panjang di sini adalah dana yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Sedangkan pasar uang adalah pasar keuangan untuk jangka pendek dan merupakan pasar yang abstrak. Dana jangka pendek yaitu adalah dana yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Kemudian beralih ke pembahasan dari pasar modal, yaitu yang pertama ada sejarah pasar modal di Indonesia. Dalam sejarah perkembangan pasar modal di Indonesia, kegiatan jual beli saham dan obligasi dimulai pada abad ke-19. Jual beli efek ini telah berlangsung sejak tahun 1980. Pada awal tanggal 12 Desember 1912, berdiri cabang bursa efek di Batavia. Setelah melakukan persiapan, akhirnya berdirilah secara resmi pasar modal di Indonesia yang berada di Batavia pada tanggal 14 Desember 1912 yang bernama Bursa Efek. Dan pada saat itu pula dimulailah perdagangan saham dan obligasi perusahaan milik Belanda serta obligasi pemerintah Hindia Belanda. Kemudian yang kedua, pengertian pasar modal. Pasar modal adalah pasar yang merupakan sarana bagi perusahaan dan pemerintah untuk memperoleh dana jangka panjang dengan cara menjual saham atau obligasi. Pasar modal atau capital market merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang atau obligasi, equity atau saham, reksadana, instrumen derivatif, maupun instrumen lainnya. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain, misalnya pemerintah, dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Dengan demikian, pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan terkait lainnya. Pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal menyediakan berbagai alternatif bagi para investor selain alternatif investasi lainnya seperti menabung di bank, membeli emas, asuransi, tanah dan bangunan, serta investasi lainnya. Pasar modal bertindak sebagai penghubung. Pasar modal adalah pasar yang beroperasi secara terorganisir, di mana terdapat aktivitas perdagangan surat-surat berharga seperti saham, ekuitas, surat pengakuan hutang, obligasi, dan surat berharga lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah maupun perusahaan swasta dengan memanfaatkan jasa perantara, komisioner, dan underwriter. Kemudian yang ketiga, yaitu landasan hukum pasar modal di Indonesia. Pasar modal di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Menurut undang-undang ini, pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Kemudian yang keempat, yaitu jenis pasar modal. Yang pertama ada pasar perdana atau primary market, yaitu penawaran saham oleh emiten dilakukan sebelum diperdagangkan di pasar sekunder. Kemudian yang kedua yaitu pasar sekunder atau secondary market, merupakan perdagangan saham yang telah melewati masa penawaran pada pasar perdana. Saham pada pasar ini telah dijual luas setelah melalui masa penjualan di pasar perdana. Kemudian yang kelima yaitu peranan pasar modal. Peranan pasar modal yaitu dengan adanya pasar modal, pemodal atau investor yang memiliki kelebihan dana akan membeli efek ke perusahaan atau institusi pemerintah yang membutuhkan dana tambahan.
Kemudian yang keenam ada instrumen pasar modal, yaitu yang pertama eh, saham atau stok, kemudian yang kedua obligasi atau bonds, dan yang ketiga reksadana. Yang pertama instrumen penyertaan atau saham stok, yaitu merupakan surat berharga yang bersifat kepemilikan. Artinya si pemilik saham merupakan pemilik perusahaan. Kemudian keuntungan yang diperoleh dari saham dikenal dengan nama dividen. Kemudian yang kedua instrumen utang, yaitu obligasi atau bonds, yaitu suatu sertifikat yang merupakan bukti utang yang dikeluarkan oleh suatu perseroan terbatas dengan tujuan mendapat modal. Dan yang ketiga yaitu reksadana. Reksadana adalah sertifikat yang menjelaskan bahwa pemiliknya atau investor menyerahkan sejumlah dana tertentu untuk digunakan sebagai modal berinvestasi. Dalam praktiknya, istilah reksadana dikenal sebagai gabungan dana dari berbagai pihak yang digunakan bersama-sama untuk melakukan investasi. Masing-masing peserta reksadana tidak mengenal satu sama lain, namun memiliki tujuan yang sama, yaitu mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari investasi secara bersama tersebut. Kemudian yang ketujuh ada para pelaku pasar modal, yaitu yang pertama ada emiten, yaitu perusahaan yang melakukan emisi baik yang berupa saham ataupun obligasi. Kemudian yang kedua investor, yaitu pemodal yang akan membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan yang melakukan emisi. Kemudian yang ketiga penjamin emisi atau underwriter, yaitu lembaga yang menjamin terjualnya saham atau obligasi sampai batas waktu tertentu dan dapat memperoleh dana yang diinginkan emiten. Dan yang keempat, agen penjualan, yaitu pihak yang menjual efek dari perusahaan yang akan go public tanpa kontrak dengan emiten yang bersangkutan. Kemudian yang terakhir yaitu pialang atau broker, yaitu perantara antara si penjual emiten dengan si pembeli investor dalam jual beli efek. Jadi pialang ini adalah sebagai perantara. Lalu yang terakhir yaitu ada fungsi dan manfaat dari pasar modal. Yang pertama akan saya bahas fungsi yang terlebih dahulu, yaitu yang pertama sebagai sarana badan usaha untuk mendapatkan tambahan modal. Yang kedua sebagai sarana pemerataan pendapatan. Dan yang ketiga memperbesar produksi dengan modal yang didapat sehingga produktivitas meningkat. Dan yang keempat menampung tenaga kerja. Dan yang terakhir memperbesar pemasukan pajak bagi pemerintah. Kemudian yang kedua yaitu manfaat dari pasar modal. Yang pertama menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang bagi dunia usaha sekaligus memungkinkan alokasi dana secara optimal. Dan yang kedua memberikan wahana investasi yang beragam bagi investor sehingga memungkinkan untuk melakukan diversifikasi. Kemudian yang ketiga menyediakan leading indicator untuk perkembangan perekonomian suatu negara. Itu maksudnya jika pasar modal berkembang, maka diharapkan perekonomian juga akan berkembang. Lalu yang terakhir yaitu penyebaran kepemilikan perusahaan sampai pada lapisan masyarakat menengah. Itu adalah fungsi serta manfaat dari pasar modal. Baik, sekian penjelasan singkat saya terkait pasar modal. Semoga bermanfaat. Apabila ada kurang lebihnya, mohon untuk dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.